Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felix Dewa Pratama. Dan perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki. Di sini kami akan memberikan penjelasan tentang materi tes objektif, tes uraian, dan non-tes. Kita mulai dari materi tes objektif. Tes objektif adalah tes yang dalam pemeriksaannya dapat dilakukan secara objektif. Tes objektif sendiri itu juga disebut dengan tes dikotomi karena jawabannya antara benar atau salah dan skornya antara 1 atau 0. Tes objektif menuntut peserta didik untuk memilih jawaban yang benar di antara kemungkinan jawabannya yang telah disediakan, memberikan jawaban singkat, dan melengkapi pertanyaan atau pertanyaan yang belum sempurna. Tes objektif memiliki kelemahan dan kelebihan. Yang pertama yang akan saya sebutkan adalah kelebihannya. 1. Kelebihan bentuk soal jawaban singkat. Contohnya yaitu menyusun soal yang relatif mudah. Kedua, kecil kemungkinan siswa memberi jawaban dengan cara menebak. Ketiga, menuntut siswa untuk dapat menjawab dengan singkat dan tepat. Hasil penilaiannya cukup objektif, lalu lebih representatif dalam mewakili isi dan luas bahan. Dapat menghindari campur tangan unsur-unsur subjektif baik dari segi siswa maupun guru yang memeriksa. Yang kedua adalah kelemahan dari objektif. Yang pertama adalah persiapan untuk menyusunnya jauh lebih sulit daripada tes esai karena soalnya banyak dan harus teliti untuk menghindari kelemahan yang lain. Yang kedua, soal-soalnya cenderung untuk mengungkapkan ingatan dan daya pengenalan kembali, serta sukar untuk mengukur proses mental yang tinggi. Yang ketiga, banyak kesempatan untuk main untung-untungan. Yang keempat, kerjasama antar siswa dalam melaksanakan tes lebih terbuka. Yang kelima, dapat mengukur aspek pengetahuan yang lebih tinggi. Yang keenam, memerlukan waktu yang agak lama untuk menilainya, sekalipun tidak selama bentuk uraian. Yang ketujuh, menyulitkan pemeriksaan apabila jawaban siswa membingungkan pemeriksa. Dan selanjutnya adalah cara untuk mengatasi kelemahannya. Caranya adalah kesulitan menyusun tes objektif dapat diatasi dengan jalan banyak berlatih hingga akhir. Kedua, menggunakan tabel spesifikasi untuk mengatasi kelemahan yang pertama dan kedua. Ketiga, menggunakan norma atau standar penilaian yang memperhitungkan faktor tebakan yang bersifat spekulatif. Nah, ada juga bentuk-bentuk tes objektif. Yang pertama adalah bentuk tes benar salah atau true false or yes no. Bentuk tes benar salah adalah pernyataan yang mengandung dua kemungkinan jawaban, yaitu benar atau salah. Bentuk soal benar salah ini lebih banyak digunakan untuk mengukur kemampuan mengidentifikasi informasi berdasarkan hubungan yang sederhana. Dalam menyusun soal bentuk benar salah, ini tidak hanya menggunakan kalimat pertanyaan atau pernyataan, tetapi juga dalam bentuk gambar, tabel, dan diagram. Tes benar salah juga macam-macam bentuk dilihat dari segi pola pengerjaannya, yaitu tes benar salah bentuk pertanyaan, tes benar salah yang menuntut alasan, tes benar salah dengan membetulkan, dan tes benar salah berganda. Lalu juga ada kelebihan dan kelemahan dari tes benar salah. Kelebihan tes benar salah adalah dapat mencakup yang luas dan pertanyaannya lebih singkat, mudah menyusunnya, dapat digunakan berkali-kali, dapat dilihat secara objektif, petunjuknya, cara mengerjakannya mudah dimengerti. Kelemahan tes benar salah adalah bisa membingungkan siswa, kurang dan membedakan murid yang pandai dan murid yang kurang pandai. Ketiga, banyak masalah yang tidak dapat dinyatakan hanya dengan dua kemungkinan benar atau salah. Keempat, hanya dapat mengungkap daya ingatan dan pengenalan kembali. Nah, selanjutnya adalah bentuk tes pilihan ganda. Tes pilihan ganda terdiri atas suatu keterangan atau pemberitahuan tentang suatu pengertian yang belum lengkap, dan untuk melengkapinya harus memilih satu dari beberapa kemungkinan jawaban yang telah disediakan.
tes pilihan ganda terdiri atas bagian keterangan atau stem dan bagian kemungkinan, jawaban atau alternatif atau option. Selanjutnya adalah jenis-jenis tes pilihan berganda. Dilihat dari segi bentuk-bentuknya, setiap soal-soal pilihan ganda bisa berupa pertanyaan di mana alternatif atau optionnya merupakan kemungkinan jawabannya. Kedua, kalimat tidak sempurna di optionnya merupakan kemungkinan terusannya. Ketiga, persoalan yang digunakan secara verbal dengan gambar atau grafik dan denah sebagainya, di mana optionnya merupakan pernyataan-pernyataan yang benar atau salah yang berasal dari persoalan gambar, grafik, atau denah yang dimaksud. Nah, secara umum, tes pilihan ganda dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah tes pilihan ganda dengan menemukan satu-satunya jawaban yang benar. Yang kedua, tes pilihan ganda dengan memilih jawaban yang terbaik. Yang ketiga, tes pilihan ganda dengan memilih lebih dari satu jawaban yang benar. Yang keempat, tes pilihan ganda dengan soal kalimat negatif. Yang kelima, tes pilihan ganda yang menggunakan gambar, bagan, peta, dan lain-lain. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang tes uraian. Tes uraian adalah pernyataan yang menuntut untuk menjawab dalam bentuk uraian, menjelaskan, mendiskusikan, membandingkan, memberikan andalan, dan bentuk lain yang sejenis sesuai dengan pernyataan dengan menggunakan kata-kata dan bahasa sendiri. Dan tes uraian itu mempunyai dua jenis, yaitu uraian bebas dan uraian terbatas. Uraian bebas itu uraian yang tidak dibatasi dan bergantung pada pandangan sendiri. Sedangkan uraian terbatas itu pernyataan yang telah diterarahkan kepada hal-hal tertentu atau ada pembatasan tertentu. Di dalam tes uraian tersebut juga memiliki metode penguraian soal. Yang pertama adalah metode bernomor, yang kedua metode berlembar, yang ketiga metode bersilang. Dan tes uraian tersebut juga harus memperhatikan dalam menyusun soal-soal uraian. Yang pertama adalah dari segi isi yang diukur, yang kedua segi bahasa, yang ketiga segi teknik penyajian soal, yang keempat segi jawaban. Di dalam tes uraian ini juga digunakan apabila kelompok yang akan dites kecil dan tes itu tidak akan dilakukan berulang-ulang. Tester atau guru ingin menggunakan berbagai cara untuk mengetahui kemampuan siswa dalam bentuk tertulis. Guru ingin mengetahui lebih banyak tentang sikap-sikap siswa daripada hasil yang telah dicapai. Dan terakhir, memiliki waktu yang cukup untuk menyusun tes. Nah, untuk selanjutnya akan membahas tentang non-tes. Non-tes adalah cara penilaian hasil belajar peserta didik yang dilakukan tanpa menguji peserta didik, tetapi dengan melakukan pengamatan secara sistematis. Dan kedua, teknik evaluasi non-tes berarti melaksanakan penilaian dengan tidak menggunakan tes. Teknik penilaian ini umumnya untuk menilai kepribadian anak secara menyeluruh, meliputi sikap, tingkah, laku, sifat, sikap, sosial, dan lain-lain yang berhubungan dengan kegiatan belajar dalam pendidikan baik secara individu maupun secara berkelompok. Nah, dengan teknik non-tes, maka penilaian atau evaluasi hasil belajar peserta didik dapat dilakukan dengan pengamatan secara sistematis atau observasi, melakukan wawancara atau interview, dan menyebar angket atau kuesioner. Di dalam non-tes itu juga ada bentuk-bentuk teknik dalam non-tes. 1. Observasi atau pengamatan. Teknik pengamatan atau observasi merupakan salah satu bentuk teknik non-tes yang biasa dipergunakan untuk menilai sesuatu melalui pengamatan terhadap objek secara langsung. Kedua, interview atau wawancara. Wawancara adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan cara melakukan tanya jawab secara lisan, secara sepihak, secara berhadapan muka, dengan arah serta tujuannya yang telah ditentukan.
Ketiga, angket atau konsioner. Angket juga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam rangka penilaian hasil belajar. Angket adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk jawabannya, sehingga angket berbeda dengan wawancara. Nah, ini adalah prinsip penulisan angket. Yang pertama adalah isi dan tujuan pertanyaan jelas. Yang kedua, bahasa yang digunakan mudah dipahami. Yang ketiga, tipe dan bentuk pertanyaan atau terbuka atau tertutup. Yang keempat, pertanyaan tidak mendua. Yang kelima, tidak menanyakan yang sudah lupa. Yang keenam, panjang pertanyaan atau maksimal 30 pertanyaan. Yang ketujuh, urutan pertanyaan dari mudah ke sulit. 8. Prinsip pengukuran. Nah, itulah tadi materi yang telah kita sampaikan dari tes objektif, tes uraian, dan non-tes. Semoga materi yang kami sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.